Kalau lu udah sampai sering banget bohongin diri sendiri, biasanya orang ini cenderung, karena gue pernah juga di fase, gue banyak bohong sama diri gue sendiri. Itu tuh beneran sampai yang, lu tuh gak nyaman ngeliat reflection lu di depan kaca. Iya, kayak anjing nih orang gitu. Setuju gak lu? Kayak anjing nih orang emang nih bangsat gitu. Oke, halo kembali lagi bersama gua Bass Boy, Sapsoy, Bisboa, Bos Bay, terserah lu manggil gua apa. On the fucking cave, welcome to Vinyar, another episode of Vinyar. Hari ini kita kedatangan tamu, ada Cantika. Please welcome Cantika. Yay. How you doing? I'm good. How are you? I'm doing good. Tadi sebelum dari sini lu dari mana nih ceritanya nih? Gue baru banget dari Hotel Sultan karena semalam adek gue kawinan coy. Jadi yesterday I had a long day. Iya pasti dong, apalagi adek lu sendiri. Iya kebayang, gitu. pakai baju ribet lah. Ember. Iya pasti. Gitu. Terus kalau kesibukan sekarang lagi sibuk apa lo? Gue lagi promo single terbaru gue. Jadi kayak gue remake lagu lama gitu. Oke. Terus di luar itu gue juga baru mulai hosting acara musik di salah satu TV nasional. Oke. Terus lagi persiapan buat film juga. Wah, keren. Banyak nih. Kalau single gue udah tahu. Lu kemarin rilis. Terus yang kedua itu gue baru tahu ini. Hosting. Terus yang ketiga film nih ya. Filmnya itu akan ditayangkan kapan kira-kira? Untuk tayangnya kemarin sih gue ngobrol sama produsernya, rencananya sih Agustus. Cuma itu belum kayak fix banget. Cuma ya sekitar around Agustus September lah kira-kira. Karena baru mau mulai syutingnya aja itu bulan Juni ini tanggal 20-an, 23, 24 gitu baru mulai syuting. Tapi syutingnya udah wrap sekarang? Belum baru mau mulai. Oh ini baru mau mulai. Oh iya. Gitu. Berarti kita bahas dari yang pertama dulu dong, single dong. Yes. Single terbaru lo tuh judulnya Tak Mungkin Ku Melepasmu. Asik. Ini tuh lagu lama tuh dari lagu siapa nih kalau boleh tahu nih? Ini lagu dari band Dikta tahun 2000-an. Kayaknya waktu pas berarti gue SD gitu lah. Nah gue tuh waktu SD tuh emang dengerin lagu ini juga. Terus tiba-tiba setelah sekian lama, kayaknya mereka juga dulunya under label yang sama-sama gue sekarang, Sony Music. Yes. Terus akhirnya di 6 tahun lalu, A&R Sony Music, waktu itu Inu yang masih kerja di Sony, dia beride untuk kayaknya seru deh kalau bikin lagu-lagu tahun 2000-an dinyanyiin ulang. Di remake ya berarti. Sama penyanyi yang sekarang, tapi musiknya, komposisi dan aransemennya pakai orkestra, semua lagunya. Oh mewah banget ya. Nah terus gue salah satu yang diajakin dan gue tertarik juga, lagunya juga gue tahu, gue suka juga. Jadi 6 tahun lalu mereka akhirnya ke Praha untuk rekam orkesnya. Oh mereka langsung ke Praha? Mereka langsung ke Praha. Ke Ceko berarti ya? Iya. Yes. Ngerekam orkes di sana, beberapa lagu, kalau gak salah gue 10-12 lagu gitulah yang akhirnya dipilih untuk dinyanyikan ulang. Terus gue dapet 2 lagu tadinya 6 tahun lalu itu. Gue ngerekam 2 lagu, satu Tak Mungkin Ku Melepasmu Dikta ini, sama satu lagi The Groove, Satu Mimpiku. Adalah lagunya The Groove. Tapi udah habis itu projectnya kayak tiba-tiba di hold aja gitu, gue nggak tahu ada masalah apa, di hold dulu. Cuma gue juga nggak terlalu nanyain banget karena emang ini bukan project album gue gitu kan, ini projectnya Sony, jadi kayak ya udah itu di hold sementara gue masih waktu itu sama GAC gitu. Baru setelah 6 tahun, jadi selama 6 tahun itu file lagu itu ya tersimpan di inbox email gue tuh. Iya, shelf. Jadi gue kayak kalau lagi kangen gue dengerin kayak, aduh bagus banget ini, gue pengen banget sebenarnya orang-orang bisa dengerin lagu ini gitu. Terus akhirnya tahun inilah gue mulai sounding lagi ke Sony kayak itu nggak mau diapa-apain ya. Soalnya kan istilahnya lu juga udah bayar orkes di sana udah gitu. Jadi juga. Udah jadi gitu. The work was already done. Bener. Sayang banget kalau nggak diapa-apain dan gue rasa kayak generasi gue dengerin lagu itu bisa bernostalgia lagi dan kayak anjir kayaknya dulu gue waktu pas mau putus sama cowok gue atau cewek gue kayaknya gue denger lagu ini deh gitu. Terus akhirnya mereka juga setuju untuk diterusin. Jadi lagu gue adalah lagu pembukaan dari nanti project si Indo Hits Classic itu yang akan ada beberapa lagu yang dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi lainnya juga. Berarti akan ada various artis juga di dalamnya. Benar. Cuma gue bilang sama orang Sony, gue pengen rekam ulang vokalnya. Karena kan itu udah 6 tahun lalu tuh. Jadi gue ngerasa kayak udah makin jago nih gue sekarang nih. Enggak justru, vokal gue udah rendah banget. Pokoknya gue ngerasa kayak vokal gue juga udah berubah. Terus karena ini lagu cinta, jadi gue ngerasa juga 6 tahun di pengalaman di hidup gue juga udah semakin banyak terjadi, gitu. Jadi mungkin gue bisa taruh emosi yang lebih lagi ke lagunya. Jadi ya udah akhirnya direkam ulang vokalnya doang. Tapi
orkesnya tetap pakai orkes yang waktu Yang itu udah mereka rekam. kemarin. Iya. Iya, orkesnya itu namanya The City of Prague Philharmonic Orchestra. Betul. Itu gimana ceritanya tuh lo bisa dapet koneksi ke si Ke sana gitu Iya. ya. Sebenarnya itu idenya dari label sih, sama ide yang bikin the whole project itu namanya Irwan Simanjuntak. Mereka yang pilih itu. Jadi it's either Budapest atau enggak di Praha itu. Terus akhirnya pilihannya jatuh kepada Philharmonic yang di Praha gitu. Keren banget. Kalau selama proses pembuatannya kira-kira ada pengalaman unik banget gak yang kayak anjing ini memorable banget nih gitu. Selama lo ngerjain 6 tahun kan itu ya. Panjang maksudnya. Apa yang paling unik lah gitu. Yang paling berkesan buat mungkin lo. karena gue sama GAC tuh kita kebanyakan bikin lagu dan sound-soundnya banyak kan tanda kutip kayak elektronik, maksudnya kayak MIDI gitu loh, bukan beneran instrumen. Tiba-tiba sekarang diperhadapkan dengan gue nyanyi terus yang ngiringin tuh orkes. Jadi kayak beda banget kan cara nyanyinya, terus kayak feel-nya juga beda banget. Jadi 6 tahun lalu ada tuh momen-momen yang gue udah di vocal booth tuh, tunggu, gak bisa. Karena kayak bagus banget terus kayak aduh gue mau nangis gitu. Overwhelm banget gitu. Karena mungkin itu dimainkan oleh manusia beneran, jadi kayak juga ada rasanya gitu. Organik gitu ya pasti soundnya. Bener banget. Terus akhirnya ada momen yang gue, aduh nggak bisa, ntar dulu gitu. Nah itu tuh jarang banget terjadi selama gue sama GAC, karena kayak ya udah kalau sama GAC, iya terus kayak upbeat dan segala macam lebih cepet lah ke pekerjaannya. Kalau ini kan kayak emosinya dikuras banget ya. Dan setelah akhirnya 6 tahun lalu udah rekam vokal, terus akhirnya diulang lagi rekam vokal yang tahun ini. Juga tahun ini gue tetap ngerasain hal yang sama gitu loh, kayak aneh banget padahal gue udah denger ini berkali-kali. Udah 6 tahun lagi. Tetap aja tapi emang orkesnya tuh gila segitunya banget, emang segitunya sih gitu. Cuy, berarti Budak Rupiah lo yang nyanyi aja begitu dengerin Pak. Dong. Apa kabar lo yang dengerin? Makanya lo harus dengerin nih berarti nih. Iya. Terus tuh nih di sini nih ya katanya nih waktu lo lagi proses mau ngeluarin singlenya, waktu lagi proses rekamannya, lo sempet buka question box di Instastory lo, nanya-nanya soal kisah-kisah cerita yang sedih di orang-orang. Kenapa lo kepikiran pengen nanyanya ke orang? Karena waktu pas rekaman itu gue lagi gak sesedih itu gitu. Dan kayaknya pengalaman cinta gue yang sedih banget juga udah lewat dan gue udah cope with it. Iya gitu, kayak udah ikhlas menerima. Jadi gue kayak gak sedih lagi, gimana ya caranya gitu. Terus akhirnya gue iseng buka question box itu, terus banyak banget yang submit ceritanya. Dan waktu gue baca, aduh sedih banget lagi cerita orang-orang gitu kan. Ada yang paling sedih gak? Paling sedih? Nah setelah question box itu, sebelum gue akhirnya rilis singlenya beberapa waktu lalu, gue post satu foto artwork di Instagram gue, terus captionnya tuh gue bilang gue pernah gagal nikah tahun 2015. Lo pernah gagal nikah? Tahun 2015. And then. Terus gue bilang sama followers gue, kalau lo punya cerita sedih bisa submit di email ini. Jadi gue sama tim gue buka email gitu, sadlovestory101@gmail.com, sampai detik ini juga masih kebuka. Untuk orang-orang curhat aja gitu. Di hari pertama kayak comment section di Instagram gue kayak 1000 kali gitu, orang pada komenin share cerita mereka. Terus di email pun kayak 300-400 email masuk. Shit, that's a lot. Ibel salah satunya juga ikut. baca-bacain kayak mengkurasi, anjir sedih banget kata Ibel, gila gue capek bacain email karena emang sedih-sedih banget. Dan yang bikin gue makin kayak gila cerita gue ternyata gak ada apa-apanya adalah menurut gue kalau lo gagal nikah tuh justru it's a blessing in disguise gitu loh. Karena kayak ya belum jadi juga men gitu kan. Untung lo belum enggak. jadi. Dibanding udah jadi. Nah dan banyak banget cerita yang udah jadi. Itu kan kayak lebih sedih lagi ya. Lo udah committed banget sama orang ini. Belum lagi itu melibatkan duit. Itu udah pasti ya. Banyak itu Pak. Banyak itu. Terus dua belah pihak keluarga. Iya. Yang paling nyes lagi adalah ada yang kayak cerita, ya kak ini aku udah nikah. Udah beberapa bulan terus aku lagi hamil beberapa minggu, tiba-tiba suami aku kasih tahu kalau ternyata dia tuh cuma dijodohin doang sama aku kayak for the sake of business atau apa orang tuanya gitu loh. Ya itu gue baca, perih. Anjir cerita gue gak ada apa-apanya sih gagal nikah gitu. Kayak kasian banget nih orang kirain cinta beneran dan udah ngandung anak mereka, tiba-tiba dia harus hidup dengan fakta bahwa suami gue ternyata gak segitu kepengennya nikah sama gue. Itu semua bohong gitu. Iya. Wah, that's tough man. Sedih sih gue. Sedih banget lah, berat. Rasanya langsung jadi kosong gitu kan hidup lu. Jadi selama ini apa gitu. Iya, dan dia cerita ke gue juga kayak mau bantuin gimana cara bantuinnya. Gue juga gak ngerti gimana cara bantuinnya gitu. Iya, tapi menurut gue dengan lo buka si email tuh itu udah iya benar-benar. Gitu kan. Gue harap sih memang itu jadi media orang untuk
release beban mereka, even kayak cuma sedikit, tapi at least lu bisa nge-release beban lu gitu. Iyalah, sama lagi lu ngeluarin lagu. Iya, kan bisa betul. bantu mereka coping Mudah-mudahan ya. with whatever they're facing lah gitu kan. Iya. Gitu. Sabi itu jadi lo budak rupiah kalau lu lagi caur dengerin deh. Pas tuh buat lu tuh. Asli. Nah, ngomongin tadi soal-soal pernikahan nih. Ini ada pertanyaan dari netizen. Asik. Aduh. Pertanyaannya adalah what kind of parents you would be in the future? Kok berat? What kind of parents? Gue sih pengennya jadi orang tua yang kayak rasa-rasa teman juga sih buat anak gue. Karena gue dibesarkan sama orang tua juga yang memperlakukan gue seperti teman buat mereka juga. Jadi, tapi di satu sisi gue tetap respect mereka as my parents, tapi di sisi lain gue bisa segitu bebasnya jadi diri gue sendiri gitu. Karena mereka berdua juga tipe, maksudnya sebelum mereka punya anak mereka juga tanda kutip ya gaul lah gitu. Ya. Kan gue pertama kali ke Dragonfly sama orang tua gue gitu. Keren. Jadi justru mereka tuh maunya, mereka yang memperkenalkan gue akan dunia ini sebelum gue coba-coba sendiri, istilahnya gitulah. Dibanding gue nyasar terus lost gitu kan. Jadi gue rasa gue pengen jadi, itu salah satu nilai yang orang tua gue taruh di kehidupan gue dan adik-adik gue yang gue juga pengen terusin ke anak-anak gue nantinya gitu. Jadi gue pengen jadi temen, ya lu respect gue sebagai nyokap lu, tapi juga gak harus yang kayak sampai takut banget terus jadi lu gak bisa cerita apa-apa, gue gak mau sih kayak gitu. Gak kayak militer gitu. Iya gak kayak gitu. Karena maksud gue tapi ya as we know gitu loh, Asian parents itu sebenarnya cenderung ya kalau yang gue tangkep ya akhirnya sebenarnya tuh bukan jadinya nggak jadi temen gitu, cuman menurut gue seringnya biasanya orang-orang tua itu ini loh dia itu nggak bisa ngelihat anaknya sekarang sebagai sesama as an adult, nggak eye to eye gitu loh. Betul. Jadinya kayak selalu dianggap lu anak kecil tahu apa sih? Iya. Gue udah hidup segini, gue udah lebih. Iya, ya lu tuh nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Padahal sebenarnya bukan kita juga lebih tahu, cuman zaman kan udah berbeda. Benar, mungkin kita lebih up to date dengan hal yang sekarang. Zaman sekarang, iya, betul. Cuman kalau soal experience, memang beda, mereka lah gitu. Benar benar gitu. Jadi pengennya sih jadi temen lah buat anak-anak gue gitu. Dan bikin mereka ngerasa making mistake itu nggak apa-apa banget gitu. Karena orang tua gue juga kayak gitu. Kalau gue bikin salah dan segala macam, mereka kayak ya udah asal lu tahu konsekuensinya apa, lu tahu solusinya apa, ya udah. Mereka bukan tipe yang nggak terlalu ngejudge sih orang tua gue. Iya ada lah larangan-larangan kayak jangan ini jangan pastilah. itu. Tapi kalau gue nabrak pun juga mereka juga kayak ya udah gitu kan gue udah bilangin. Orang gitu. Iya lo orang gitu. You're bound to do that. Bener. Kalau ngomongin mistakes tuh kira-kira selama lo hidup di dunia ini what's Anjay, berat ya. Iya sorry. Gak apa-apa. Anak komunikasi gini ya. What's your favorite mistake? My favorite mistake. My favorite mistake is apa ya? Gue bisa bilang ini mistake adalah di saat gue pengen coba hal-hal yang contoh yang nyokap gue larang deh misalnya kayak jangan tatoan atau kayak jangan mabok gitu. Ya standar ibu-ibu lah ya pada umumnya. Terus gue lakuin dan kayak banyak banget tato gue gitu. Terus gue kalau gue pernah ada malam-malam yang gue mabuk yang sampai skip banget gitu. Nah menurut gue kayak Gordon tuh deh pulang gontai banget ya. Tidurnya di toilet. Yeah. Nah tapi even kayak gue udah sampai gitu aja, nyokap gue tuh yang kayak akhirnya sambil nangis-nangis mijitin gue owe-owe, tapi dia yang kasih bantal, dia yang kasih selimut, ngerti gak sih? Jadi kayak menurut gue mungkin itu gue bisa bilang my favorite mistake karena kayak itu bikin gue dan nyokap gue dan pokoknya hubungan keluarga kita tuh kayak di stretch lagi gitu loh. Bahwa membuktikan bahwa emang family is, thank God for me, family is my safest place. No matter how you do. Bener kayak, karena mungkin itu jadi mimpi gue adalah untuk punya rumah. Bener-bener rumah, tempat lu pulang, tempat lu istirahat, tempat lu bikin salah, tempat lu tetap dicintain. Ya itu tadi no matter what gitu. Dan ternyata waktu pas gue nabrak semuanya nyokap gue bilang gak boleh. Walaupun kayak sorry ya emang gitu gue udah ngelakuin itu semua. Tapi at least benar-benar ada tanda kutip hikmah lah dibalik semua itu bahwa ya emang keluarga emang seharusnya gitu sih. Kalau tato tuh awalnya gimana ke nyokap? Tato tuh gue emang gue suka maksudnya gue gak suka ngeliat orang tato. Terus emang dari dulu pengen punya tato. Terus selalu yang buka jalan tuh adek gue yang cowok. Karena kayak
ya udah lu dimarahin duluan, jadi udah agak longgar dikit nih. Gitu kan. Oh berarti yang duluan tato malah adek lu? Adik gue, seingat gue kayak adik gue deh yang tato Baru lu duluan. nyusul? Baru gue nyusul. Kalau bokap tuh orangnya sans banget. Bahkan dia pengen tato, cuma dia rada takut sama nyokap gue. Berarti dia gak pernah nyokap punya. nih. Iya, nyokap nih raja terakhir. Yeah. Nah kalau bokap sama sekali jadi gak punya tato, tapi dia gak pernah ngelarang anak-anak yang ngapa-ngapain. Karena kayak lo bilang tadi dia juga ada dia juga rasa pengen suka bahkan. sebenarnya. Nah adik gue tato duluan, abis itu gue tato kayak hati kecil banget. Ini kan ada 3 ya. Yeah. Tadinya tuh gue tato cuma di sini, terus size-nya tuh lebih kecil daripada ini. Kecil banget. Terus lama gue liat, kok kayak luka ya. Kayak merah koreng. Soalnya warna merah juga. Terus akhirnya udah dari yang tato kecil itu diperbesar, dibikin 3. Terus lama-lama ya udah banyak. Ya nyokap gue awalnya, ngapain sih nih anak lalala segala macem gitu. Sampai di titik, sebenarnya kalau setiap gue nambah pasti dia komen sih. Kayak, Kak ngapain lagi sih gitu. Tapi udah. Udah jadi di badan. Iya kayak ya udah segitu aja. Paling dia suka bahas-bahas depan teman-temannya. Tahu tuh si cantiknya gitu. Bikin gue merasa salah-salah dikit gitu lah. Di guilt trip lu, di guilt trip gitu asli. ya. Tapi ya udah gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi nih soal insecurities. Lo kalau insecurities tuh buat lo gimana? Lo sering ngerasa insecure kah atau you've already passed that moment? Kayaknya menurut gue insecurity tuh bukan hal yang bisa lu selesaiin. Maksudnya gak ada garis finish gitu gak sih? Gak, pasti datang lagi. Atau kalau misalnya gak hal yang sama pasti ada hal beda baru lagi yang lo insecure about. Betul gitu. Jadi ya adalah fase-fase yang gue gak pede karena anjir gue di TV gendut banget ya nyet gitu. Atau misalnya aduh nyanyi gue jelek banget lagi fals-fals gitu. Atau gue 2011 tuh gue didiagnosa kena autoimun. Jadi sampai detik ini gue masih punya si autoimun itu. Jenisnya tuh namanya psoriasis. Jadi dia kayak ke kulit gitu. Awalnya dari kulit kepala, tiba-tiba kayak satu malam kok gatal banget. Terus gue garuk sampai luka. Terus ternyata dia jadi kayak nyebar ke muka. Itu tuh pas zaman gue udah GAC ya. Jadi kayak lagi banyak show. Iya lu bayangin gue harus dilihat orang. Atau kalau apalagi kalau di TV di zoomnya kan satu muka gitu ya. Komuk dah. Asli. Terus itu ada di muka, di bawah mata sini semua. Ke badan semua sampai kaki-kaki kena. Wah itu tuh kayak tahun-tahun gue insecure banget sih. Jadi mau GAC manggung di venue sepanas apapun, gue bilang sama stylist gue pokoknya harus pakai baju ketutup, tangan panjang, celana panjang. Padahal yang lain santai aja gitu bajunya kan. Gue kayak ketutup pokoknya gak nyaman banget. Dan jadinya setiap ketemu makeup artist, setiap ketemu hairstylist tuh gue, pasti gue ditanya ini gitu loh. Dan untungnya Kim Kardashian juga kena penyakit sama. Jadi kalau gue udah males banget nanggepin orang, gue kayak ini penyakit Kim Kardashian gitu. Gue gitu aja kayak penyakit orang sabi. Biar cepet. Padahal sih ya gitu. Jadi itu 2011 kayaknya sampai 2017 atau 18 tuh yang gue benar-benar struggling untuk nemuin si obat yang paling tepat yang bisa kayak meredakan nyamarin atau ngurangin gatal gitu. Karena emang penyakitnya tuh belum ada secara medis, katanya sih belum ada obat untuk nyembuhin. Jadi kayak gue sekarang nih, gue setiap sebulan sekali gue harus suntik. Udah gitu dokter gue profesor udah lansia gitu. Jadi selama COVID tuh dia gak bisa praktek kan. Berarti sampai sekarang lo belum ada di treatment lah sama doi ini belum. Jadi akhirnya gue harus beli obat sendiri dan gue kayak harus suntik. Gue belajar suntik sendiri di rumah gitu. Nyuntiknya di sini? Enggak, di perut. Di sini, bisa di tangan tapi gue takut kalau di tangan posisinya juga gak enak. Gak kelihatan juga. Jadi gue suntik perut kayak insulin. Iya kayak insulin gitu. Iya. Nah udah jadi akhirnya sekarang untuk supaya menyamarkan ngurangin gatalnya gue harus ambil obat itu setiap bulan gitu sampai detik ini. Tapi udah ya 2 tahun belakangan gue udah lumayan kayak speak up kalau gue kena itu. Jadinya power of si penyakit itu terhadap mental gue tuh udah gak ada lah. Orang-orang juga udah pada tahu dan kayak gak apa-apa. Jadi kayak ternyata waktu gue malah terbuka sama semua teman-teman tentang penyakit gue, kayak gue tetap diterima-terima aja. Ternyata gitu. Jadi gue kayak jadi selama ini gue terbebani oleh pikiran gue sendiri aja gitu. Dan karena gue gak ngomong jadi kayak gue ya insecure sendiri aja. Berarti ternyata being vulnerable makes you stronger berarti. Bener, itu bener banget sih. Terus kalau insecurities lo tuh biasanya yang bikin lo ngerasa kayak gitu, itu datang dari elunya sendiri kalau bilang tadi, atau sebenarnya banyak dipicu sama kata-kata orang. Iya, lo tau lah orang Indo gitu maksudnya kayak, kenapa sih dia? Kok gitu sih? Itu banyak yang kayak gitu. Gue orangnya lumayan tutup kuping ya. Cuma kalau kayak durasinya udah mulai sering dan intens lama-lama juga kayak makan dalam kan makan ke dalam. Anjir kok ganggu juga ya lama-lama juga jadi kayak mempertanyakan diri sendiri, emang gue kayak gitu ya gitu. Jadi kalau dibilang yang
maksudnya kita sebagai public figure suka menyuarakan bahwa ya lu di sosial media emang bebas sih ngapain aja gitu. Pasti. Cuma kayaknya emang ada di kata-kata yang perlu sama kata-kata yang nggak perlu lu tulis dan lu send gitu loh, ngerti nggak sih? Iya pasti itu. Setuju Karena gue juga. mau public figure kayak mau orang biasa, gue benci banget tuh sama istilah. Ya itu kan kalian artis emang udah konsekuensinya. Begitu. Nggak gitu juga sih. Artis kan juga orang Pak ya. Iya. Iya nggak gitu juga sebenarnya gitu. Karena kita juga punya stress level, kita juga Pasti. punya, kita juga ada tuh waktu-waktu luang tiba-tiba kita jadi bacain komen-komen terus kayak anjir emang gue gini. Emang gini ya, iya gitu. benar-benar. Oh gue kurang ya ternyata ya, oh karya gue ternyata nggak segitunya dan segala macam, terus jadi mempertanyakan diri sendiri tuh emang kita juga ngalamin itu gitu. Iya. Jadi menurut gue emang penting banget sih untuk tanggung jawab di sosial media gitu tuh harus Kudu, sih. it's a must ya, it's a must. Gitu. Gue setuju sih karena ya gue akuin sekarang apalagi ya lo tau lah political correctness gitu-gitu kan tinggi banget ya, orang-orang makin woke, makin melek. Gue tuh menyadari bahwasan kita sebagai manusia tuh di kepala kita nih, kita gak pernah politically correct. Cuman gak harus lo keluarin gitu. Iya kan gitu. Kayak menurut gue nih gitu, menurut gue ya it's not okay to be racist. Cuman pasti kan terkadang lo punya pastilah. ada di sini lah. Pasti. Cuman gak harus di-judge gitu loh. Iya benar Pak, benar banget. Benar. Iya kan, di sini tuh sah-sah aja iya, menurut karena gua. manusia kan gak 100% juga sistem pemikirannya benar dan selalu, ngerti gak sih? Iya benar. Selalu ya jernih kan. Iya, ada benar. saat-saatnya pasti lu judgmental sama orang Iya. kayak, ini orang gitu. Terus langsung bawa ras lah, bawa dasar lo zodiak A lah gitu iya kan. Iya. Tapi kan ya emang gak harus dikeluarin, bener. Karena menurut gue even kita di posisi yang benar pun dan punya opini yang benar secara apapun ya. Mungkin kayak secara statistik lu punya penjelasannya atau secara pokoknya lu punya background yang mendukung opini lu dan itu benar. Tapi kalau lu ngomong itu di timing yang salah, Ya salah. tetap salah jadinya. Tetap bikin keadaan bukan jadi solutif tapi tetap Runyam gitu loh. runyam. Iya runyam. Nah ini pertanyaan dia nih, cara ngatasin insecure ke diri sendiri gimana sih? Gue balik ke poin yang tadi. Kan lo tadi ada bilang came to a moment dimana lo kayaknya akhirnya lo mencoba untuk speak up tentang penyakit lo ke temen di media sosial mungkin. What makes you do that gitu loh? Kok tiba-tiba lo kayak, karena kan pasti awalnya lo kayak bilang lo ada rasa malu, bahkan lo covering it up, lo tutupin dan segala macam. Apa yang ngebuat lo mulai mikir kayak anjing gue nggak boleh kayak gini nih gitu? Rasa capek nutupin. Jenuh, Iya, kayak, enak gitu ya? ini gue nutupin sampai kapan ya? Ya kali gue mau pakai baju ketutup terus di setiap saat gitu ya. Panas dong. Jakarta panasnya Iya, gitu kan. Banget. Jadi gue kayak capek gue. Terus satu pagi gue juga nggak tahu kenapa ya, satu pagi gue olahraga. Jadi pakai baju olahraga gitu. Terus pagi-pagi banget jadi si matahari juga lagi kenceng-kencengnya tuh ya. Terus gue tiduran di yoga mat gue. Terus gue kayak ambil handphone, buka kamera depan gitu. Terus gue ngeliat. Terus gue tiba-tiba kayak selfie. Habis itu gue gak mikir panjang, gue langsung post aja gitu di Instagram dengan muka gue yang waktu itu lagi flare up banget. Jadi kayak banyak kayak merah-merahnya gitu. Gak pakai makeup sama sekali. Ya kelihatan udah bare face aja, benar-benar bare face. Gue post itu di Instagram. Setelah post aja gue kayak, anjir kayak gue harus take down ini deh. Kayak gue ngapain ya. Itu setelah lo post? Itu setelah gue post tuh. Karena selama ini misalnya as simple as setiap stories pakai filter. Setiap ngepost diedit dulu sejam gitu kan. Tiba-tiba hari ini gue ngepost tanpa gue edit tuh, setelah post jadi tetap ini bener gak ya gue ngelakuin ini, janjian orang-orang jadi gak suka sama gue, ternyata kayak cantiknya ternyata gak semulus yang kita tahu gitu ya misalnya. Tapi udah gue kayak coba diemin 15 menit, 20 menit, sejam. Ternyata kayak malah respon orang-orang tuh kayak slay gitu. Iya. Yes queen gitu ya. Preach it girl gitu. Pada kayak ternyata pada banyak yang curhat juga kayak iya kak aku juga kena ini lalala. Dan segala macam lah pokoknya. Padahal maksud gue tuh bukan mau attract kasihani gue dong, gak gitu. Bukan lo gak nyari simpati juga. Enggak. Gue cuma bilang, waktu itu soalnya baru-baru COVID, terus kita semua tuh masih bingung, ini apa sih dan sampai berapa lama gitu kan. Jadi gue sempat, sebenarnya caption gue bukan tentang, halo saya kena penyakit ini, tapi lebih kepada, gue bilang orang suka ngeliat gelas yang ada airnya setengah. Kalau orang bilang itu, ini gelasnya setengah isi. Kita semua sebagai society bilang, ini orangnya optimis banget nih. Tapi kalau ada orang yang bilang, ini gelasnya setengah kosong. Kita pesimis. Society bilangnya dia pesimis gitu. Padahal kayak, gak harus dikotak-kotakin
cara juga, pandang lu iya, tuh, iya, lu bener. tuh orangnya negatif, lu orangnya positif gitu, Iya. enggak. Dan gue bilang semua perasaan yang lu rasain detik ini pas kehidupan tuh lagi gak jelas, mau lu sedih, mau lu seneng, mau lu kecewa, mau lu marah, mestinya kita tuh gak harus kotak-kotakin sedih, marah, kecewa tuh perasaan negatif, terus positif tuh Happy, bahagia, iya. terharu itu tuh positif. Iya. Gak harus, menurut gue kayak hidup ya lu rasain aja semuanya. That's Dan his feelings man iya gitu ya. gitu, dan in order to feel happy dan lebih bersyukur akan happy itu, happiness itu lu harus ngerasain sedih dulu, lu harus ngerasain kecewa, baru pas happy datang lu kayak Lo tahu happy itu iya, apa happy itu gitu. apa gitu. How Jadi that means to you. betul. Yeah. Jadi sebenarnya waktu pas gue ngepost itu gue lebih kepada gue udah capek banget nih sekarang nutupin semuanya. Dan terserah lu mau lihat gue sebagai oh si Cantika selama ini bohong ya, kasih filter. Atau lu mau ngeliat gue sebagai Cantika oke juga nih bisa ya udah berani gitu. Speak up. Terserah lu, dan lu mau nganggap hidup lu sekarang dengan kondisi ini hidup lu menyenangkan, atau lu mau seneng-seneng, atau lu lagi mau nangis seharian di rumah, nggak apa-apa, semua nggak apa-apa gitu. Gue cuma pengen ngasih tau aja, ternyata semua nggak apa-apa ya. Iya emang gak pernah ada yang apa-apa. Iya sebenernya. nggak pernah harus ada yang dikotak-kotakin. Nggak boleh sedih terus, nggak boleh ngerasa malu terus dengan kulit. Ya mungkin aja emang ada fase gue harus ngerasa malu dengan kulit gue. Kalau Jerawat lagi gue nih gitu. Kalau enggak lu gak akan bisa ngerasain bangga kalau lu Itu gak pernah dia. malu. Iya bener-bener Itu yang lu bilang. Setuju. Ya gimana ya maksudnya kayak gue setuju sih itu berarti lu butuh hal negatif juga. Iya hal-hal yang iya ya. Yang kita bilang tadi jangan kotak-kotakin gitu. Cuman let's say sedih. so-called negatif lah gitu. Supaya lu bisa ngerasain, ngerti maksudnya si positifnya. Keren. Kak Cantika kepikiran mau bikin single atau album rohani gak? Sebenarnya gue suka banget dengerin lagu-lagu rohani gitu ya. Kayak gue suka Israel. Pernah denger gak ya? Ada namanya Israel Houghton. Terus Hillsong. Pokoknya ada band-band dan penyanyi-penyanyi yang bawain lagu-lagu apa ya. Kristen gitu lah. Church songs gitu. Gue tuh suka karena menurut gue very uplifting. Terus kayak ya seru aja, secara musikalitas juga seru gitu. Dan mereka bisa explore macam-macam. Tiba-tiba ada yang hip hop, tiba-tiba ada yang ada R&B gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang gospel gitu kan. Jadi menurut gue sangat menarik. Tapi di satu sisi gue ngerasa kayak tanggung jawabnya besar banget sih. Apalagi di Indo ya. Kayak kalau lu udah ngeluarin album religi tuh kayak langsung dicap. Lu gak boleh bikin salah gitu, ngerti gak sih? Jadi gue ngerasa kalau gue punya album religi tuh kayak udah takut duluan aja sih. Takut duluan orang-orang ekspektasinya jadi tinggi banget ya. Terus tiba-tiba gue bikin apa jadinya salah lagi gue gitu. Nah unique case tuh menurut gue ya. Kan banyak ya dari kalau gue yang merhatiin hip hop musik di luar rapper-rapper yang kita tahu lah caur hidupnya gitu. Jauh lebih caur pada kita gitu maksudnya. Tapi banyak banyak lagunya itu yang rohani ngebahas gitu. Itu, iya. Dan yang gue seneng itu adalah maksudnya itu tuh ngejelasin kayak itu tuh ngegambarin that's his relationship with his God. Bener. Karena menurut gue secaur-caurnya orang berhak dong punya hubungan ke atas. Bener. Ya kan? Iya. Kan maksud gue album religi itu bukan berarti lu harus religius. Betul. Pasti ada momennya lu emang pengen aja bikin lagu kayak Kanye West lah gitu. Tiba-tiba ada momennya gue pengen banget gereja, gue pengen banget Sunday service gitu kan. Tapi kan yang kita tahu kayak pernikahannya gagal juga ya ternyata gitu loh. Caur lah gitu bisa dibilang kan? gitu dalam standar masyarakat. Iya. Cuman kan caur dia juga berhak dong. Benar. Gitu, Tapi gue takut aja kalau di sini kan susah belum susah. segitunya mikirnya. Ya. Jadi daripada mending ntar aja dulu nih. Maksud gue itu tuh penting gitu di Indofasat. Bener banget cuy. Kayak percuma kasarnya gini, percuma baik kalau tatoan gitu di sini. Lucu gitu loh menurut gue. Gak ada korelasinya padahal. Iya. Menurut lu tuh gimana tuh kayak gitu tuh? Ih bener banget. Makanya gue lumayan kayak apa ya bilangnya, lumayan mengagumi pada saat ada sosok-sosok yang sebenarnya di kacamata penilaian masyarakat publik tadinya tuh kayak kok gitu ya, ternyata pas orang ini naik tuh jadi nggak apa-apa ya ternyata. Maksudnya contoh kayak Danila deh, menurut gue dia tuh gambaran. Maksudnya kalau dikotak-kotakin sesuai apa yang selama ini udah kejadian tuh, kayak nggak mungkin deh gitu nggak. Maksudnya nggak mungkin she will ada di posisi sekarang ini loh. Walaupun bagus banget musiknya itu dan segala macam. Mungkin di tahun-tahun kemarin tuh ada, tapi karena terbatas atau membatasi diri sendiri untuk, aduh gue tatoan lagi, aduh gue suka minum lagi, aduh kayak jangan deh. Kalau gue di mata publik kayak gue langsung dijudge. Kalau Danila kayak fuck it man, bodo amat. Emang gue begini, kalau mau terima silakan, gak ya udah. Tapi ternyata emang gue seneng tuh ada sosok-sosok kayak dia
Dan beberapa lagi lah tokoh-tokoh yang sekarang bermunculan yang menurut gue asik nih orang-orang nih. Kayak lumayan bodo amat gue mau ngomong apa aja terserah gitu. Dan menurut gue sekarang untungnya platformnya udah banyak. Internet. Terus kayak YouTube atau apapun itu. Orang udah mulai agak bebas untuk ya gue pengen ngomongin ini bodo amat atau podcast gitu. Ngomongnya udah gak ada remnya Pak. Gue kan sering banget dengerin podcast ya kayak kadang gue sendiri kaget. Kayak set. Berani banget nih gitu. Ya, berani banget nih gitu. Dan kalau ngomongin massnya sih memang masih ya Indonesia masih banget tuh. Masih banget tentang tadi yang lo bilang kayak ya udah di depannya aja kelihatan oke. Tapi gue berharap mudah-mudahan dengan adanya grup yang ini nih yang kayak bodo amat lah orang gue cuma pengen berkarya doang, nggak ada hubungannya dengan gue tatoan, nggak ada hubungannya dengan gue minum, itu juga nggak merugikan elu, ya kan nggak? Iya, gue nggak minum terus habis itu gue berantem sama lo juga enggak, ya gue minum untuk kesenangan gue sendiri. Setuju. Gue tato di badan gue sendiri, nggak tiba-tiba gue datang ke lo terus kayak gue badan lo gitu kan. Jadi as long as nggak merugikan lo, menurut gue mesti kita santai-santai aja sih. Harusnya ya. Harusnya sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih orang-orang Indonesia semakin terbuka matanya dan bisa ngelihat karya atau apa yang kita kerjakan dibanding penampilan gitu. Dibanding siapa orangnya gitu kali ya. Iya, benar. Nah ini kalau gitu lo mau bilang apa sama orang yang suka banget ngurusin hal pribadi orang lain? Aduh. Termasuk cara berpenampilan. Oh wow, termasuk cara berpenampilan. What you wanna say to those kind of people? Kasian gak ada kerjaan lu. Iya sih. Iya coy. Coba deh cari lowongan kerja. Iya. Ke ini dah ke pembangunan jalan tol. Iya bisa kali lebih berguna kan. Iya. Jadi dinikmatin sama masyarakat gitu hasil kerja lu. Dibanding lu kayak gitu gak jelas. Iya siapa nikmatin gak ada. Gak jelas. Kalau ngomong-ngomongin orang. Tapi gue masih lumayan kena tau Pak kayak gitu-gitu. Maksudnya. Sampai sekarang? Ngotak-ngotakin atau mereka berekspektasi gue tuh looknya seperti apa gitu. Masih. Emang ekspektasi mereka lu kayak gimana? Maksudnya ada lah ya acara-acara yang kayak gue pakai baju yang sesuai gue gitu. Tiba-tiba callingan selanjutnya Candika bisa lebih kayak perempuan lagi gitu. Gue kayak perempuan? Lu emang gak kayak perempuan? Ini sekarang lu gak kayak perempuan ini? Emang lu kayak apa? Jadi waktu itu baju gue padahal robot. Kayak gini. Terus gue pakai celana ya mirip kayak gini lah. Perempuan kan gitu maksud gue. Emang ya apaan kan, gitu? Kan definisi perempuan bukan dari apa yang dia pakai. Dipakai iya. Gitu kan. Iya. Terus gue pas minggu depannya dikasih itu gue kayak lah maksudnya gimana ya nih ya. Maksudnya kalau memang mereka berekspektasi si cewek satu ini untuk pakai dress atau pakai rok ya bukan gue berarti orangnya. Jadi kalau lo milih gue lu salah pilih. Kenapa gak pilih yang lain gitu Ada juga kalau mau opsi yang perempuan dengan pakaian yang seperti itu ada. Tapi ya gue kayak gini gitu. Tapi kira lu dateng gak cari tuh? Dateng gitu. Tapi gue bilang kayak maksudnya apa lebih. Gue sambil ketawa-ketawa aja gitu di ruang wardrobe. Ini disuruh ganti katanya suruh lebih perempuan gue juga bingung gimana gitu. Terus akhirnya lu pakai baju yang lebih cewek tadi? Enggak, gue tetap akhirnya bilang ya kalau mau misalnya oke, main warna atau apa gue oke deh. Tapi bentuknya ya, gue sih begini sih nyamannya. Gitu. Keren. Berarti lu melawan ya? Lumayan. Pang, keren. Cantika, masalah apa yang gak bisa lo hadapi dalam percintaan? Cia. Kenapa ada cianya? Jawab aja. sorry. Yang gue gak bisa hadapin. Kayaknya kalau sampai detik ini gue masih hidup, berarti kayak gue hadapin semua deh. Gak ada yang gak bisa? Mungkin pada saat di fase ada masalah itu datang, di saat itu mungkin gue anggapnya kayak gak bisa nih. Shit gitu ya, berat banget. Gak bisa nih gue putus nih gitu. Tapi pas udah dilewatin, bisa. Bisa aja. Iya. Jadi menurut gue gak ada sih kayaknya masalah yang kita gak bisa lewatin. Karena gue percaya tuh prinsip kalau kita udah dikasih masalah, yang si Maha Pencipta tuh pasti udah ngasih kita kekuatan juga untuk lewatin. Kan dia Maha tahu ya. Jadi dia tahu tuh kayak awal dan ending hidup kita. Terus pas ada masalah dia juga udah tahu pasti kayak masalah lu di tanggal segini nih, ada masalah tanggal segini. Tapi kan dia tahu endingnya di mana. Jadi menurut gue kayaknya mau pas kita di dalam masalah itu ngerasain berat banget, somehow tuh pasti udah dikasih tools-toolsnya sebenarnya untuk lewatin. Untuk lewatin ya. Tinggal pilihan kita aja, kita mau stretch ourselves untuk nambah limit kita lagi atau kayak lu mau di zona nyaman terus untuk kayak aduh gak berani, takut ntar gue luka, ntar gue sakit, ntar gue kecewa. Terus jadinya diem aja gitu. Keren. Nah ngomongin masalah tuh maksud gue lu penyanyi dengan gue bisa bilang
jam terbangnya banyak lah gitu. Maksudnya lo harus manggung di sini, ke sana, ke sini. Ditambah sekarang lo ada host, terus lo mau main film. Tapi kan lo tetap orang nih, walaupun masyarakat kan suka lupa terkadang entitas publik tuh, public figure tuh dianggapnya bukan orang. Kayak lo tuh diharap stay on character all the time. Nah itu gimana cara lo untuk, apakah lo melakukan itu atau enggak? Kalau lo melakukan itu gimana cara lo untuk ngeriset emosi lo? Terus lo bisa tetap profesional waktu gawe? Ada fasenya gue gak profesional juga. Itu kayak gimana ceritanya fasenya lo gak profesional? Gue orangnya lumayan moody gitu Pak. Jadi ada banget kayak hal-hal kecil yang bisa bikin gue jadi switch untuk bodo amat lah, gue gak mau harus ramah, gak mau harus senyum gitu tuh ada. Waktu pas sama GAC tuh sering terjadi karena timnya juga lebih besar, terus lebih banyak orang yang terlibat juga, jadi lebih banyak chance untuk ada yang miss lah gitu. Salah satu misalnya ada yang bikin salah, atau salah satu ada yang apapun itulah. Jadi ada tuh fase-fase yang gue benar-benar gak bisa poker face lagi di interview, terus kayak yang interview gue sotoy gitu tentang GAC misalnya. Gue gak sotoy kan? Enggak. Sip. Sotoy atau misalnya as simple as kayak, oh ya ini Gabriel salah panggil nama semua gitu. Pokoknya salah panggil nama lah gitu. Apa sih lu gitu? Iya kayak ya masa namanya kita aja lu salah gitu kan. Terus udah diingetin nih. Pas udah lagi iklan diingetin bukan Gabriel, ini udah diingetin namanya ini. Oh iya. Terus kayak ngegampangin aja gitu. Pas on air salah lagi. Nah kalau udah gitu tuh gue udah kayak gak bisa lagi, gue udah limit kesabaran gue udah lu tabrak gitu loh. Nah fase-fase sama GAC sih sebenarnya lumayan bikin gue kayak mendewasakan gue untuk ya itu tadi yang dari awal gue balik lagi ke awal kali ya. Ada hal-hal yang mungkin emang harus kita ekspresikan atau kita bilang, ada hal-hal yang emang harus kita tahan sendiri. Nah mungkin salah satunya adalah itu, gue dulu tuh kayak kalau gak suka tuh gue langsung tunjukin. Gak ngomong tapi gue bikin lu sampai ngerasa gak nyaman banget sih ada deket gue. Raut wajah lo juga kelihatan lah gitu. Nah tapi makin kesini gue udah makin lebih ya udahlah ngelus dada aja gitu, kayak emang setiap orang pasti akan ada missnya, rencana lu pasti akan ada beloknya gitu, karena lu bukan Tuhan gitu, jadi lu nggak bisa kontrol semuanya. Jadi makin kesini makin nyadarin itu dan berdamai, ya udahlah sepele doang, kecuali kalau lu sampai dirugiin gimana banget, baru dia lu maju gitu. Iya benar. Itu sih. Berarti lo percaya nggak kalau manusia tuh nggak punya kontrol? Percaya. Takut ya seremnya. Iya kita nggak punya kontrol nggak sih? Iya banget. Yang bisa kita kontrol cuma kita gitu loh maksud gue. Iya. Kayak kalau dari cerita lo tadi maksudnya lo sama tim lo segala macem, ketemu interviewer, itu kan sama sekali nggak ada yang bisa lo. Bener. Lo cuma bisa demanding doang kan gitu maksud gue. Kayak gue berharap lo tahu nama gue. Iya cuma ngarep doang. Iya gue berharap lo tahu lo you do your job good lah gitu. Tapi ternyata enggak bisa. gitu ya. Iya. Akhirnya yang bisa kita lakukan cuma reaksi kita doang yang kontrol. Bener. Bete sih jadi orang. Jadi mau jadi Tuhan. Enggak sih. Jangan jadi Tuhan juga. Bener jangan. Gak capable gue. PR-nya banyak banget. Gak capable gue. Tadi kan sebelumnya lo ada cerita tuh lo pernah gagal menikah. Terus lo itu di tahun 2015. Sekarang udah 6 tahun lah gitu. Dan gue gak tahu juga, cuman maksudnya kalau melihat sekarang kayak you cope with it lah gitu. You've passed through it. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini gue bridging aja. Merelakan versi Kak Cantika tuh gimana? Merelakan versi gue adalah gimana ya merelakan versi gue ya? Gue agak bingung sih kalau put that in words, tapi yang pasti mungkin gue bisa jelasin adalah lebih kepada gimana gue ngerelain itu kali ya. Jadi gue percaya banget 2 prinsip, yaitu waktu bakal nyembuhin lo, itu pertama. Tapi harus diikuti yang kedua, yaitu untuk sembuh itu juga ada di pilihan, itu ada di tangan lo. Karena semua orang waktu dikasih, kita semua dikasih waktu. Maksudnya untuk either lu mau milih untuk sembuh atau lu mau terus-terusan nangis dan kayak nyeselin dan fokusnya di masa lalu lu gitu kan. Jadi menurut gue 2 itu sih yang jadi kuncian gue adalah gue menggunakan waktu gue untuk nangis senangis-nangisnya. Bodo amat, gue lagi gak mau makan, gue gak paksain untuk gak bisa Cantika besok kamu harus pagi dan harus produktif lagi. Enggak, gue tipe yang kayak
I feel like crying, terus kunci diri gue di kamar nggak makan, ya udah gue lakuin aja. Sampai di titik, karena gue yakin ya semuanya tuh ada batasnya. Maksudnya lo mau seneng juga ada batasnya. Sedih. Lo mau sedih Ada juga. jatuh juga ada. Ada tuh pasti dataran bikin lo udah bentok, ya lo bakal balik lagi ke atas gitu kan. Kayak bola. Jadi gue menggunakan waktu gue untuk grieving se-grievingnya dengan segala fase-fasenya. Sampai di titik yang udah nih kayak udah cukup gitu. Mungkin kalau mau kayak beberapa tahun kemarin mungkin cara gue adalah stay put, langsung nangis tapi sambil cari orang baru gitu ya. Gue gak bilang itu bekerja di semua orang, tapi di gue. That's how it works to you ya. Itu gimana kayak gue akhirnya bisa jalan terus. Walaupun di mungkin beberapa bulan pertama dengan si orang baru gue akan punya intensi untuk ngebanding-bandingin kan. Karena kayak ya baru putus tuh dia udah sama cowok baru pasti kayak kalau mantan gue dulu kayak lebih ini deh. Oh ini gitu. Ada tuh fase-fase itu. Cuma untungnya nggak berhenti di situ. Akhirnya gue mulai bisa kenal orang baru, terus kayak yaudah jalanin sama dia dan udah kayak yaudah lupa sama yang masa lalu dan segala macam. Jadi ya itu waktu dan pilihan, dan menurut gue cara lu untuk move on tuh banyak banget sih, pilihan masing-masing aja. Ada yang kayak emang ngambil waktu untuk diri sendiri. Kemarin terakhir gue pas putus lumayan kayak sendiri, terus ngelakuin hal-hal yang gue suka aja yang tadinya waktu pas pacaran kayak susah waktunya. Akhirnya waktu pas sekarang benar-benar sendiri punya waktu, gue lakuin puas-puasin. Dan itu menurut gue lumayan ngebantu sih. Terus kalau menurut lu, ini lambung ke cerita lu tadi nih, ini gue sambungin ke pertanyaan netizen. Calon pacar atau suami harus good looking gak? Harus lah. Kenapa? Gue gak mau punya anak jelek anjir. Itu salah satu ketakutan gue dalam hidup. Gue selalu ngomong itu sama sahabat-sahabat gue. Terus sahabat-sahabat gue, apalagi yang udah punya anak tuh pada bilang, gak mungkin nyet lo kalau udah punya anak pasti anak lo tuh paling cantik dan paling ganteng di hidup lo. Gue agak ragu sih sama prinsip lo nih gitu. Karena ada banget kayak gue punya teman-teman yang tiba-tiba pas punya bayi, gue bingung mau komen apa kayak lucu nggak lucu, baik ya gitu, baik bisa nilai banget lo anak bayi baik gitu kan, paling pinter iya pinter ya gitu. Nah gue tuh nggak mau punya anak yang pas lahir gue kayak bingung mau komen apa gitu loh, kayak ih cewek ya gitu gitu doang, cewek gitu kayak. Berarti good looking tuh salah satu patokan penting. Iyalah kalau bisa lah, kalau bisa please bisa banget lah gitu. Kalau nggak bisa, aduh masa nggak bisa sih. Iya, masa nggak bisa sih. Ya pengennya sih good looking, tapi kalau misalnya aduh nggak bisa, ya nggak bisanya adalah gue punya standar paling minimnya gitu. Kayak ini masih bisa dapet gen-gen gue lah gitu, atau misalnya kayak aduh udah nggak bisa ketolong sini, jangan deh gitu. Tapi menurut lu maksud gue kan good looking itu bisa dibilang faktor, banyak faktor itu lu nggak bisa milih. You're just born with it. Tapi menurut lu kalau buat orang yang mungkin merasa dirinya nggak good looking, itu sebuah kayak udah lu fix lu nggak bisa ini itu, nggak bisa dapet cewek, nggak bisa ini itu, iya atau enggak? Itu sebuah halangan nggak, sebuah obstacle nggak? Atau itu bisa di overcome sama hal-hal yang lain gitu? Ini apa? Ini maksudnya kasusnya untuk deketin gue atau enggak, kayak dia sendiri kan? Orang lah. Dia gitu, kan iya, dengan iya, hidupnya dia. Ya bisa lah. Kalau deketin lu? Coba kan tergantung cuy. Nggak, tapi kalau menurut gue ya fisik. Karena setiap orang tuh punya selera masing-masing ya. Jadi mungkin aja tiba-tiba yang menurut gue ganteng, menurut lu kayak enggak, anjing biasa banget sih. Gitu. Atau menurut gue jelek, tiba-tiba menurut cewek lain, lu seksi banget ya kumisnya atau apa yang itulah. Ini kan setiap orang punya preferensi masing-masing. Jadi ya bener kalau orang bilang jelek dan ganteng tuh relatif, menurut gue ya relatif. Karena itu dia tadi preferensi orang. Berarti beda-beda. Balik lagi sebenarnya. Bisa. Sebenarnya ini ya berarti safe to say semua orang good looking. Semua orang tapi good beda looking. segmen. Benar, pasarnya beda. Pasarnya beda. Betul. Tuh. Jadi sans. Kayak musik kan. Iya. Semua musik bagus, tapi pasarnya beda. Beda-beda, tergantung. Iya. Ada yang mungkin lagu A buat gue oke. Buat gue kayak iya. Cuman ya berarti saling menghargai preferensi. Benar. Masing-masing. Gila, positif gila. banget gue, positif banget. Ada pesan moral yang mau disampaikan. Iya, positif banget kita. Yes. Terus yang pertanyaan lagi, biar hubungan selalu baik, saling percaya,
Gimana sih menurut lu caranya? Gila gue udah kayak ini relationship Iya. counselor aja. Konsultan gitu loh. Asli. Gue gak tahu ya untuk saling percaya. Tapi lo percaya gak kalau siapapun tamunya, ini kan biasanya kalau di Volix tuh sebelum lu dateng kayak H-1 kita buka question box. Iya, gue ngeliat tuh kemarin kalian Titipan nge-post. gitu Iya. ya, jadi orang-orang boleh nanya. Pertanyaan tuh selalu kayak relationship consultation gini loh, emang Gue punya banyak mantan sih memang. Terus tiap pacaran tuh kayaknya ada di Instagram gue gitu. Jadi kayak mungkin orang kayak mikirnya ke sana. Iya, ganti-ganti mulu nih gitu kali ya. Anyway, lanjut. Saling percaya ya dari masing-masing diri masing-masing gitu gak sih? Untuk saling percaya. Maksudnya keputusannya dari kita, tapi kita juga yang ngebuat gimana caranya si pasangan bisa percaya gitu. Kalau di last relationship gue padahal LDR ya, kayak jauh nih LDR ceritanya jauh. Enggak jauh-jauh banget. Bali Jakarta doang. Oh iya. Cuma tetap aja kayak Bali godaannya banyak banget ya. Jakarta juga sih. Iya, di mana-mana sih Iya sebenarnya sih. Nah, entah kenapa yang di last relationship tuh gue memilih untuk padahal di sini bisa gue kalau mau ngapa-ngapain. Ada juga, maksudnya ada juga yang kayak iseng-iseng nanya. Asik. Gitu-gitu. Kuncian tapi gitu ya. Iya, tapi guenya emang udah memutuskan dan janji ke diri gue sendiri. Bahkan gue gak janji ke pasangan gue sih. Ini lebih ke komit sama diri lo gak sih? Iya, kayak ngapain ya gue kalau kayak gitu ya. Yeah. Terus ujung-ujungnya gue sendiri yang harus nyapu-nyapuin bohong-bohong, nyapu-nyapu. Repot aduh ribet, apalagi gue udah umur segini kayak, aduh males deh gue main-main api kayak gitu. Kalau dari gue sih ya komit di atas komitmen kepada lu dengan pasangan lu, ya ke diri sendiri sih. Karena kalau bohong sama orang lu bisa, tapi kalau bohong sendiri sama diri sih gak bisa. Orang lu yang lakuin lu tahu semuanya. Setuju. Gitu sih menurut gue. Karena kalau lu udah kebiasaan bohong sama orang tuh ya menurut gue, ntar lu jadinya kebiasaan bohong sama diri sendiri. Iya, kayak udah 6 gitu kan. Insting lu untuk jujur tuh udah gak ada, udah tumpul. Refleks aja gitu jadinya lu jadi kayak pathological liar gitu loh. Bener-bener. Dan menurut gue sih kalau gak tahu ya, kalau lu udah sampai sering banget bohongin diri sendiri, biasanya orang ini cenderung, karena gue pernah juga di fase gue banyak bohong sama diri gue sendiri. Itu tuh beneran sampai yang lu tuh gak nyaman ngeliat reflection lu di depan kaca. Iya, kayak anjing nih orang gitu. Setuju gak lo? Kayak anjing nih orang emang nih bangsat gitu. Gak jelas lu gitu. Kayak lu males gitu lo ngeliat. Sebelum orang ngatain lu kayak lu anjing, lu udah ngatain diri lu sendiri anjing kayak. Dan menurut gue itu gak gitu? nyaman ya. Iya. Hidup sama diri sendiri. Iya, tapi relationship sama diri sendiri gak nyaman gitu. Karena kayak lu tahu anjing gue gak punya value ya, gue gak berharga ya. Bahkan untuk diri gue sendiri gue ngerasa gue gak berharga gitu. Apa kabar orang lain iya, gitu. apa kabar orang lain gitu. Dan ada sih orang-orang yang bilang kayak iya supaya saling percaya dan bisa dipercaya udah kasih kebebasan aja. Gak tentu juga sih. Maksudnya ada juga orang-orang yang dikasih kebebasan malah bablas. Ada yang memang yang dikasih kebebasan ya bisa tanggung jawab sama diri sendiri gitu. Jadi kuncinya tetap menurut gue ya komitmen lu sama diri lu sendiri aja, lu pengen jadi orang yang kayak gimana sih. Karena gue ada fase kayak lu juga mungkin yang kayak bisa nih bohong-bohong nih, bisa nih kayaknya kayak asik nih kalau misalnya gak ada komitmen sama si B tapi bisa jalan sama B tapi gue komitmennya sama A gitu. Kayak seru ya kayaknya gitu kan. Kayaknya waktu gue juga masih panjang. Tapi pas udah di umur segini kayak ngapain ya ntar kayak ujung-ujung gue sendiri deh yang repot. Mau itu ketahuan ataupun gak ketahuan. Repot setuju gue. Bohong tuh repot. Emang repot. Kadang gue lupa gue bohong apa ya. Iya nutup-nutupinnya tuh kan repot ya. Maksud harus gue ditambah kita di umur segini tanggung jawab makin banyak. Kerjaan repot. Terus lu harus nambah-nambah lagi job desk lu itu gitu. kayak lu kasih kerjaan ke diri lu sendiri lagi aja gitu. Iya jadi job desk. Jadi gak usah mendingan. Setuju. Berarti lu budak rupiah jangan bohong-bohong. Yes. Janganlah bohong. Positif terus ya Bas Boy. Don't lie man. Don't lie. Terus ini pertanyaan terakhir. Menurut lu ada gak umur yang kayak ideal nikah atau ya nikah kapan lu pengen, kapan lu siap? Kalau lu? Kayaknya ada deh sebenarnya yang idealnya ya. Sama kayak minuman alkohol lah. Kenapa disebutnya harus iya. Karena iya kan. Make sense. Secara biologis dan research lalala. Emang orang mikirnya lebih dewasa pada saat dia udah 21 tahun ke atas. Jadi menurut gue kayaknya sebenarnya sadly age does matter menurut gue untuk pernikahan. Hal kayak gitu ya. Untuk big decisions ya lebih tepatnya ya. Age does matter ya. Pasti banget pengalaman lu, waktu lu hidup, semakin lu tanda kutip tua ya, bukan dewasa maksudnya semakin lu tua, lu semakin tahu banyak hal dan itu pasti kan bikin cara berpikir lu berbeda lagi dan lebih terstruktur atau apapun itulah. Jadi menurut gue
umur untuk menikah itu emang penting banget sih. Ya maksudnya kayak anak umur 17 tahun, 18 tahun. Janganlah. Iya kalau nikah kan ya Kecot. gitu kan. Iya. Kayak enggak sih gitu. Walaupun kita gak bisa bilang oh itu pasti pernikahan cuma 2 tahun 3 tahun, bisa aja mereka sampai juga, yang lama-lama iya, Tapi mungkin juga. pasti struggle-nya di awal-awal pernikahan jauh lebih berat karena memang dua-duanya masih tanda kutip anak kecil. Unstable. Emotionally dan lain-lain. Benar. Gue setuju. Gitu sih. Nah menurut lu gimana nih Kak? Kasih pesan dong buat budak-budak rupiah. Terakhir nih last banget soalnya. Kasih pesan buat budak-budak rupiah yang sedang dihujani suara-suara sumbang itu. Hidup lu beneran cuma sekali sih. Walaupun mungkin lu dapet hidup sekali dengan durasi 60 tahun, 80 tahun. Tapi itu cuma sekali gitu. Kayak kita gak pernah bisa punya kesempatan kedua lagi. Terus ya karena waktu tuh terus jalan gitu ya. Kayak kita gak bisa rewind. Jadi kalau misalnya you feel like lu udah melakukan hal yang benar dan itu lu cintai, just do it beneran deh. Karena bahkan ini sedihnya, ini mungkin karena gue orang tuanya suportif dan segala macam, jadi gue dengerin suara mereka gitu ya. Tapi gue kemarin ketemu anak 20 tahun cowok, dia harus ganti-ganti. Ini kedengarannya sepele, tapi menurut gue ini sangatlah esensi banget ya. Dia harus ganti-ganti olahraga gara-gara dia mulai misalnya tinju. Nyokap bokapnya tahun ini dia ikut tinju. Udah latihan lalala. Mau tanding gak dibolehin sama nyokapnya. Ini anak cowok ya. Gak dibolehin. Kira dia ganti olahraga lagi ke wall climbing. Udah wall climbing ini mau ke tebing gak dibolehin sama nyokapnya. Dia sampai bingung kayak terus gue harus ngapain ya? Jadi menurut gue kalau yang tipe orang tuanya seperti itu, kadang gue menyarankan untuk tanda kutip lu rebel sedikit lah. Kayak karena itu masih hal yang positif gitu, itu bukan hal negatif yang tapi lu lakukan. Kasih pembuktian gitu dan lu bisa tanggung jawab akan hal yang lu suka lakukan gitu. Karena at the end of the day gue percaya banget orang tua semuanya juga pengennya anaknya happy kok gitu kan. Iya, itu gue setuju. Gue sangat apa namanya, maksudnya untuk kalian anak-anak muda terutama di luar sana yang lu sadar sebenarnya kok kayaknya lingkungan gue bikin gue jadi terhambat untuk produktif atau untuk kayak mengekspresikan diri gue. Kadang lu emang harus sedikit tabrak lagi. Sorry banget tapi kadang lu emang harus sedikit tabrak untuk lu bisa bebas dan akhirnya mereka ngeliat oh ternyata nih orang kalau bebas lebih bersinar ya. Ternyata selama ini kita bikin dia kayak redup banget ya dengan segala ketakutan kita. Padahal mungkin belum tentu lu pas manjat tebing terus lu kecelakaan mungkin enggak segitunya tapi karena ketakutan orang sekitar lu jadi nggak bisa nyobain dunia gitu. Dan menurut gue kadang emang lu harus tabrak sedikit kanan kiri. Itu juga untuk nge-stretch diri lu tadi kayak lo bilang. Diri lu benar harus stretch diri lu in order to beneran menikmati hidup karena hidup beneran cuma sekali banget lagi. Ya jangan sampai bablas aja dan habis itu lu gak bisa tanggung jawab gitu. Berarti yang penting tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kru sabi banget. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara tidak terasa. Akhirnya kita akan undur diri. Sebelum undur diri gue mau ngingetin lagi jangan lupa dengerin single terbarunya Cantika Tak Mungkin Ku Melepasmu. Di mana aja? Udah ada di semua streaming service, terus visualizernya juga udah ada di YouTube beserta dengan lirik, jadi lu bisa nyanyi sambil karaokean juga. Sip, sedap. Kalau begitu kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dadah. Bye. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.